kita berdoa dulu. Siapa KM-nya? Alif, tolong pimpin doa. Ya Bu, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya 2 kali, nggak apa-apa. Pahalanya juga berkali-lipat ya. Ya, Ade Hasni ada. Adinda Aulia. Aisyah. Alif. Alia. Aliska. Insya Allah hari ini kita masih akan membahas tentang jenazah, kepengurusan jenazah ya. Tapi sebelumnya ada yang tahu nggak minggu lalu itu kita membahas apa? Apa? Selalu belajar cara memandikan jenazah. Apa? Cara memandikan jenazah. Kelas 10 untuk Nabila. Ada satu lagi yang kelas 15. Ada yang tahu satu lagi apa? Yang kelas Mengkafani. Adinda ya namanya. Kelas 15 buat Adinda. Ya, nah sekarang kita lanjut setelah kewajiban memandikan, mengkafani. Lanjut apa? Ya, sebelum dikuburkan, menyolatkan lalu mengubur. Kalau nggak keburu menguburkan, Besoknya. maksudnya kita datang udah keburu dikuburkan gitu. Taziah berarti ya. Cuma yang pernah punya pengalaman ya menyolatkan, semua kayaknya udah pernah ya. Menyolatkan jenazah. Memandikan kemarin sudah ada ya. Menguburkan jenazah masuk ke liang lahat ada yang pernah? Dari atas dulu. Dari atas. Ngeliat aja ya. Pernah ikut menyolatkan dan menguburkan? Mungkin rata-rata di sini pernah ya menyolatkan dan menguburkan. Kita akan mempelajari tata caranya. Kita lihat di sini ada KD-nya. Yang pertama menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah. Jadi ini memang kewajiban kita semua ya. Kalau ada mayat atau mayit ya, kemudian tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang mau mengurusnya misalkan, dosa nggak kira-kira? Dosanya satu orang atau seluruh warga di tempat itu? Jadi itu sangat-sangat wajib bagi kita sebagai sesama muslim. Ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini kita akan menerapkan ya penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian kita juga akan melihat praktek menyolatkan dan menguburkan jenazah. Nanti Ibu akan tampilkan sebuah video yang mana video itu kalian amati dan kalian cermati, kemudian didiskusikan ya. Nanti juga ada dalilnya, insya Allah akan terbahas oleh kalian. Oke, di sini kalian kerjakan dulu pretestnya yang sudah Ibu kirim di grup kelas. Silahkan keluarkan handphonenya. Ya, handphonenya dikeluarkan. Kemudian kalian kerjakan. Ibu berikan waktu untuk prosesnya karena hanya sedikit soalnya, jadi berikan waktu 10 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan dulu tesnya. Kan satu buah video, silakan kalian amati dulu ya. Sesuai dengan syariat. Gimana pendapat ini mana? Coba angkat tangannya mau berpendapat. Siapa namanya? Aulia. Aulia. Gimana Aulia? Kalau menurut aku
soalnya setahu aku sholat jenazah itu nggak ada rukunya, jadi cuma takbiratul ihram sama salam. Nah, sholat jenazah itu tidak ada runtutan rukunya seperti Aisyah ya. Ya, tahu ya. Satu kalau Yang terus tahu aku sholat jenazah itu urutannya berniat, takbir, baca Al-Fatihah, berniat takbir lagi, sholawat, takbir lagi, doa, takbir lagi, salam. betul, betul ya. Dan itu dilakukan dengan cara berdiri ya, berdiri tanpa ada runtutan yang lain. Jadi hanya takbir, doa ya, takbir, Al-Fatihah. Ada lagi yang lain? Plus 15 buat Aisyah. Jadi yang tadi itu sholat jenazah menyolatkan mayit atau mayat yang COVID ya. Jadi tidak dilaksanakan di dalam ruangan. Jadi si jenazahnya itu sudah di dalam yang sudah dikuburkan karena kekhawatiran ya demi keselamatan. Seperti itu ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut, Ibu sudah membuat LKPD, tapi itu dikerjakan secara kelompok, bagi 3 kelompok. Kelompoknya langsung saja satu jajar ya. Jadi dari siapa? Dari Naila sampai Adinda. Itu kelompok 1 ya. Kemudian dari Syifa. Dari Syifa sampai Aiman itu kelompok 2. Dari Fairuz sampai Adinda itu kelompok 3. Silahkan dalam hitungan 5 detik. 5 detik terlalu cepat ya. 10 detik harus duduk bersama teman-teman. Perhatikan kelompok 1 itu kalian pembahasannya tentang apa? Tentang syarat, sunnah, dan rukun sholat jenazah. Kalian kaitkan dengan video yang ada di link yang sudah Ibu kirimkan ya. Sudah dicatat kelompok 1. Syarat, kemudian sunnah dan rukun sholat jenazah. Itu kelompok 1. Pembahasannya sedikit sesuai dengan orangnya. Kelompok 2, Arif dan kawan-kawan. Kelompok 2 membahas apa? Tata cara sholat jenazah ya. Yang normal dengan yang COVID. Ya, kebayang ya kalau yang normal gimana, kalau yang COVID gimana. Kemudian ya boleh perbedaannya juga. Tata cara ya. Jadi apa dulu? Kemudian satu lagi hadis tentang sholat jenazah. Sudah itu. Ya, kaitkan dengan video yang sudah Ibu kirimkan di link ya. Siap? Siap. Oke, kelompok 3 terakhir. Apa yang dibahas? Kelompok 3 membahas tentang tata cara menguburkan jenazah. Yang COVID seperti apa? Yang normal seperti apa? Itu saja ya. Plus satu lagi. Ada hadisnya tidak? Kalau ada dicantumkan, kalau tidak ada tidak usah ya. Siap kelompok 1 2 3? Ya, Bu. Oke, Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk diskusi. Nanti kalian presentasikan langsung ya. Ada perwakilannya. Silahkan. Waktunya sudah habis, sudah 20 menit anak-anak. Silahkan. Yang pertama kali tampil, waktunya hanya sebentar, boleh 5 menit saja cukup ya untuk presentasi. Silahkan kita tampilkan kelompok 1 tepuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
di sini kami akan mempresentasikan tata cara sholat jenazah pada saat normal dan pada saat COVID ya. Gitu. Beserta hadisnya. Habis. Jadi di sini aku mau jelasin tentang tata cara sholat jenazah yang normal yang seperti biasanya. Jadi yang pertama yaitu kita berniat. Nah yang kedua berdiri bagi yang mampu. Jika tidak memungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh atau disebut sholat gaib. Terus pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Gitu. Ya, mungkin Ada yang mau bertanya? Kelompok 2 silakan. Aku ingin bertanya, bagaimana ketika kita ingin sholat jenazah, namun di depan kita itu tidak ada jenazahnya? nah, itu tuh sebenarnya disebutnya sholat gaib. Sesuai yang tadi dibilang, kalau kita sholat jenazah tapi tidak ada jenazahnya, misalkan si jenazahnya tuh sebuah kecelakaan pesawat, kan banyak tuh. Jadi bisa digantikan dengan sholat gaib gitu. Mungkin kita tutup presentasi untuk kelompok 2 ya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu untuk kelompok terakhir, silakan. Kelompok paling terakhir, kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara atau tata cara mengumpulkan jenazah. Yang pertama akan dimulai dari asli. Tata cara mengumpulkan jenazah itu yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Kalau yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari Ya, silakan. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Acungkan tangan. Ya, kelompok 1. Ya, soalnya. Mau bertanya kepada kelompok 3, apakah saat menguburkan jenazah di liang lahat, apakah diwajibkan untuk berazan, dan apakah itu termasuk syarat dan rukun menguburkan jenazah? Silakan dijawab. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi jawabannya sebenarnya boleh, namun tidak wajib. Jadi mengumandangkan azan ketika jenazahnya sudah ada di dalam liang kubur itu tidak termasuk rukun dan juga syarat dari penguburan jenazah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh duduk semuanya. Untuk penampilan kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah sangat bagus ya. Kelompok 1 dan 2 dan 3 sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian ada pertanyaan. Hanya saja tadi di kelompok 1 itu tidak ada pertanyaan. Seharusnya ada ya. Tepuk tangan dulu untuk 3 kelompok. Ya, terakhir silakan Ibu sudah mengirimkan link post test di grup kelas. Soalnya ada yang sama, ada yang tidak dengan tadi yang pretest ya. Mudah-mudahan 100 semua. Amin. Dalam waktu 10 menit silahkan dikerjakan, dikeluarkan handphonenya. Ya kan semuanya? Mau ditampilkan yang nilainya paling bagus siapa? Atau nanti aja? Nanti aja ya. Oke, ada yang perlu diluruskan tadi ya. Sebenarnya semua sudah lengkap, sudah bagus. Tapi tadi ada pertanyaan dari kelompok 3 ya, kalau tidak salah. Kalau misalkan tidak ada jenazahnya itu disebut apa? Disebut
disebut sholat jenazah itu ya, itu disebut sholat gaib. Kemudian gini, sholat gaib itu ketika jenazahnya tidak ditemukan atau misalkan dalam keadaan kecelakaan pesawat misalkan ya, yang pasti si jenazahnya tidak ada, seperti itu ya, atau misalkan tubuhnya hancur misalkan gitu ya. Jadi itu disebut dengan sholat gaib. Jangan tertukar ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan sholat jenazah kalau ada tetangga atau saudara kalian yang meninggal dunia. Karena itu minggu depan ibu akan tes satu persatu kalian untuk praktek sholat jenazah, bacaannya dan gerakannya. Mengumpulkan mau praktek? Ayo kita ke kuburan. Ya, mengumpulkan mah kalian hanya melihat video saja ya, karena tidak memungkinkan ya untuk mengumpulkan. Jadi nanti kalian belajar menyolatkan bacaan dan gerakannya di minggu depan. Oke? Tugasnya itu